di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasan, wa inna Allaha la yubghidhu al-fahish al-badhi." Sungguhnya, ya, tidak ada suatu pun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang ini pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia. Dan sungguh-sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis ini kita perhatikan, Rasulullah SAW mengkaitkan antara akhlak yang mulia dengan lisan yang kotor. Seakan-akan bahwasanya kalau Anda ingin menjadi orang yang berakhlak yang mulia, jangan memiliki lisan yang kotor. Oleh karenanya barometer, di antara barometer yang paling kuat untuk menilai seorang itu akhlak yang mulia atau tidak adalah dengan melihat lisannya. Karena lisan itu ungkapan-ungkapan sehingga diketahui bagaimana hatinya, bagaimana kesombongan atau tawadhu'nya. Dari lisan. Dari mana husnuzan atau su'udzon. Dari mana? Dari ungkapan-ungkapan lisannya. Itu bisa menggambarkan isi hatinya. Maka benar jika kemudian standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syarra nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih. Sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Ittiqa'a fuhsyih, karena takut dengan lisannya yang buruk. Takut dengan lisannya yang kotor. Hadis ini ya memberi peringatan kepada kita agar kita menjaga lisan kita. Bahkan tatkala kita menyampaikan kebenaran, tatkala kita menyuarakan al-haq, ingin menyampaikan sunnah Nabi, ingin menyampaikan tauhid, jaga lisan kita. Jangan sampai kita berkata-kata yang kasar dan kotor sehingga membuat orang lari. Orang tidak bisa terima. Kenapa? Karena kotornya lisan kita. Perhatikan, dalam satu hadis tatkala datang sekelompok orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengejek Nabi, mereka mendoakan keburukan kepada Nabi. Kata mereka, assalamu alayka ya Abul Qasim. Kalau orang dengar sepintas seakan-akan mereka berkata assalamu alaik. Keselamatan bagi engkau. Tapi ternyata huruf lamnya mereka hilangkan. Mereka mengucapkan assalamu alaik. Wahai Abul Qasim. Yang assalamu alaik, kalau assalamu alaik artinya keselamatan bagimu, tapi kalau assam artinya semoga engkau cepat mati. Semoga engkau cepat mampus. Maka Nabi menjawab. Kata Nabi SAW, wa alaikum. Kalian juga. Cukup Nabi menjawab doa keburukan mereka. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak kuat, tidak sabar tatkala mendengar suaminya Rasulullah SAW dicerca oleh orang Yahudi. Maka Aisyah pun marah dan Aisyah pun balas. Aisyah berkata, "Wa alaikumussalam, la'natullah alaikum, wa ghadabullahi alaikum, ikhwatal qiradati wal khanazir." Kata Aisyah radhiyallahu anha, perhatikan ucapan Aisyah. Ya. Semoga kalian yang cepat mampus. Laknat Allah bagi kalian. Allah murka bagi kalian. Wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Maka Aisyah ditegur oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, La takuni fahisha ya Aisyah. Wah Aisyah, jangan kau jadi orang yang mulutnya kotor. Dalam riwayat kata Rasulullah SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan diletakkan pada suatu kecuali akan menghiasinya. Lembut, kata-kata yang baik. Wa man nuzi'an syai'in illa syana. Dan tidaklah diangkat kelembutan tersebut kecuali akan merusaknya. Aisyah dikatakan oleh Nabi, la takuni fahisyah. Jangan kau menjadi orang yang kata-kata kotor. Dalam riwayat yang kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yuhibbul fuhsya wa la tafahush. Sungguhnya Allah tidak suka dengan kata-kata yang kotor, yang kasar. Allah tidak suka. Padahal kalau kita perhatikan, bagaimana sikap Aisyah? Perkataannya benar, tidak ada yang salah. Semuanya perkataannya dalilnya ada dalam Al-Quran. Pertama, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin. La'natullah alaih. Benar bahwasanya la'natullah alaikum. Bahwasanya orang Yahudi terlaknat. Allah yang berfirman. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah terlaknat. Ya. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, orang Yahudi dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka bermaksiat dan mereka telah melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak pernah saling bernahi mungkar atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mereka dilaknat. Mereka juga dimurkai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghairil maghdubi alaihim." Kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai. Setiap hari kita baca dalam salat kita. Orang-orang Yahudi dimurkai. Jadi perkataan Aisyah benar. Mereka dilaknat, mereka dimurkai oleh Allah. Sekarang mereka juga kata Aisyah saudara-saudara babi dan monyet-monyet, dan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu qiradatan khasiin." Tentang nenek moyang orang-orang Yahudi, kata Allah, jadilah kalian kera-kera yang hina. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir.
Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang kedudukannya lebih buruk di sisi Allah? Siapa mereka? Orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dan di antara mereka ada yang dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Ternyata perkataan Aisyah benar, tidak ada salahnya tatkala dia mencela orang Yahudi. Bahkan dia mencela karena membela Rasulullah SAW, membela sumber sunnah, bukan hanya sunnah, tapi membela orangnya. Sumber sunnah siapa? Rasulullah SAW. Ternyata ditegur oleh Nabi, salah Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur, la takuni fahisha, jangan kau menjadi orang yang mulutnya kotor. Oleh karenanya, para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menyeru kepada sunnah, kepada tauhid, kita membantah orang-orang yang bersalah, sampaikan dengan kata-kata yang lembut. Apalagi kalau kepada orang-orang kafir, kepada orang Yahudi saja kita disuruh milih kata-kata, apalagi dengan orang-orang muslim, sama muslim. Kalau kita mendebat-debat pula dengan cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Boleh berdebat dengan ahlul kitab? Boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, kalau dengan ahlul kitab, kita suruh berdebat dengan cara yang baik. Apalagi sama muslim. Apalagi sama-sama yang mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi sama-sama yang ingin kebaikan. Maka, jaga lisan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat. Dosanya bahaya. Akibatnya bahaya. Dimurkai oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi, yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahish al-badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya.